Kalian nggak usah udahlah, udahlah. Hasidain, aku juga punya hak jawab. Tapi hak jawab aku males kayak dia. Lah kalian nilai aja sendiri. Kalau temen yang baik, ngapain mau minta bagi? Sementara si Isa Zega yang dia kata-katain itu, dia di penjara, malah minjemin uang. Malah minjemin uang si Isa Zega ke si influencer babi ini. Jadi aku mau males ngeladenin dia. Gitu. Kalau dia teman yang baik, ngapain dia ngajarin begitu? Minta aja Maharani 100 juta, nanti aku minta bagian. Kan sinting. Dipajak 25 juta. Iya, jadi kemarin aku tuh udah nggak mau ya, karena aku tuh ngelihat dia lagi busui dan depresi. Ternyata kita itu nggak bisa apa namanya, ya udahlah, memahami. Kadang-kadang perlu dilindes sekali. Jadi kalian silahkan simak sendiri apa yang aku tayangkan barusan itu. Yang video ditayangkan sama dia itu atas ajaran dia, ngomong begitu ya. Nanti Isa Zega akan keluar Desember, lu berharap berurusan sama Isa Zega ya. Lu jangan berpikir dia akan dipenjara selamanya ya, influencer babi ya. Kalau aku nggak mau ngeladenin dia, males ya, males karena dia pantasnya dilawan sama Jadi kalau kalian mau memframing apa ini, dugaan aku ini si influencer babi ini sengaja nyerang aku biar aku itu tidak akan fokus kepada 200 miliar. Oke. Jadi aku tuh baru tahu ya guys ya. Kita balik lagi kepada si Bopeng Dakjal ini. Aku baru tahu ternyata ada lagi orang yang diperas 100 miliar. Ayangku stres dia, depresi dia. Kak, aku ini depresi kak. Nelfon aku giliran begitu. Giliran udah lu jangan gini-gini. Ngulang katanya semalam. Emang sih gila. Dok, jualannya gibah melulu. Gini ya. Padahal dia tuh pulang dari umroh katanya. Orang itu kalau ke tanah suci kebanyakan dikasih hidayah. Entah itu dia berubah menjadi baik, entah dia menyadari kesalahannya atau tambah gila. Nah, ini dia pulang tambah gila ya. Aku tuh sampai nge-mention dia tadi, kan dia bilang si Nepos minta damai katanya sama perempuan. Waktu itu dia bilang John katanya. Terus setelah aku cek sama John, nggak ada John ngomong begitu, maka dia dimaki sama John itu. Dia ngomongnya bukan John abang, John lawyer. Untung aja gue nggak mau nge-spill John yang mana, karena gue pikir ya sudahlah, jangan bawa-bawa orang karena ini urusan sampah ya. Bukan John lawyer yang dia maksud, karena aku lihat fotonya dia dipanggil sama yang namanya John itu. Bukan dia, ada perempuan, ngoceh-ngoceh lah dia katanya. Ngoceh-ngoceh lah dia. Si Nepos mau minta damai, menyuruh perempuan. Dari mana gue mau damai sama Dakjal? Yang ada gue lindes lu, halal ya, halal ngelawan perbuatan manusia Dakjal. Paham gak lu? Sampai aku kalau kalian ingat gak nih kalian? Waktu dia ngoceh-ngoceh itu, gilingan pulang umroh bukannya benar tambah gila. Ingat gak kalian? Dia ngoceh-ngoceh gitu di mobil, selalu di mobil karena dia nggak punya rumah. Ya dia mau pengen punya rumah kayak aku, nggak belum berhasil meresnya. Dia bilang, Nepos, terus aku tantangin kalau sampai dia bisa bawa itu perempuan yang katanya aku minta tolong berdamai sama si Dakjal itu, aku kasih dia uang 1 miliar atau 2 miliar waktu itu. Sampai detik ini nggak ada itu batang hidung perempuan mana itu. Perempuan jadi-jadian yang lo maksud. Nggak ada, pokoknya kebohongan si Bopeng ini harus kita lindas. Nggak ada, aku tidak pernah menyuruh manusia berwujud apapun, entah itu perempuan, entah itu waria ya, untuk berdamai sama Dajjal. Nggak pernah ya. Jadi untuk itu aja dia ngebohong ya. Ditanya suami punya apa aja, enggak. Emang tukang bohong dia, udah tukang bohong. Kok nggak bisa diam pokoknya. Sikat abis, sikat lah. Enak aja. Terus kemarin dia nge-upload lagi story aku mengenai Dokter Oki. Kalau aku sama Dokter Oki itu, memang aku pikir itu bercanda ya. Ini biar jelas kalau di live enak nih. Bentar aku jelasin. Aku nyalain lampu dulu ya. Gelap.
Jadi ceritanya gini ya, biar kalian tahu ya, kenapa aku bilang itu dokter Oki. Ini aku mau fair ya, kalau nanti dokter Oki terbukti memang seperti yang digebor-gemborkan oleh lawannya bahwa dia adalah terlibat dengan urusan perbaikan di Bandung. Nah, aku orang pertama yang akan datang ke rumah dia dan nanya. Nah, jadi gini, pada saat awal-awal 2025 kalau nggak salah, aku melihat, aku ngerasa karena dia ini udah kayak adikku ya. Aku ngelihat ini udah terlalu ramai sampai sehingga nggak berhenti-berhenti, sampai terjadilah keributan, sampai terjadilah pelaporan terhadap kalian tahu siapa. Akhirnya aku beranikan diri telepon ya. Dan terus aku tanya, oh ini masalah anak waktu itu. Kenapa sih ribut-ribut terus? Terus kenapa sih kamu ikut-ikutan owner skincare? Sudah dong. Nah, terus dia menceritakan kenapa dia semarah itu terhadap Ibu HS ya. Kenapa sih emangnya? Dia menceritakan bahwa dia punya produk dan bekerja sama apa-apalah aku juga lupa ya, karena kan udah hampir 2 tahun. Terus kalau nggak salah nih ya, ini kalau kalau dokter Oki nonton ya, pasti mengiyakan apa yang aku katakan. Kalau nggak salah bahkan dia sambil mandi, karena teleponnya ditempel tuh sambil mandi dia. Udah dong, jangan ribut terus. Aku bilang gitu. Udah fokus aja bekerja. Iya kak, semua itu usaha aku itu hancur kak, kata dia gitu. Kenapa hancurnya gara-garanya? Iya, reseller-reseller yang udah aku bangun, diteleponin, ditarik-tarik jadi reseller dia, ada yang dibikinin brand dan lain-lain. Padahal aku ini kan bikinnya juga di beliau, kata dia gitu. Buat apa sih? Kan kita ini udah kerja sama, mau aku yang punya brand atau dia yang punya brand kan sama gitu loh pada saat itu. Nah, Kak, bayangin kerugian aku itu yang tadinya sebulan, aku nggak bisa sebutin ya, yang tadinya sebulan penghasilan aku sekian, sekarang Kak mau cari ratusan juta aja susah banget, kata dia gitu. Nah, kalau begitu Kak, aku kan menderita kerugian banyak. Suruhlah dia itu hitung kerugian aku tuh berapa. Kalau misalnya kerugian aku dihitung Kak, itu lebih dari ratusan miliar. Kalau dia mau Kak merenung, cobalah renungin. Semua hancur ini kan gara-gara apa? Gara-gara warung bikin warung gitu istilahnya ya. Dia punya pabrik tetapi dia punya brand gitu. Kerugian aku itu kan mencapai ratusan miliar. Cobalah kakak ini bayangin jadi aku. Kalau dia mau ganti rugi 200 M, itu nggak ada artinya buat dia kak. Sampai aku bilang, ah gila Lucky. Tak bilang gitu karena aku pikir bercanda. Gitu, paham kalian? Bukan kayak si Bopeng manggil orang nggak boleh bawa handphone, stop, suruh pergi apa pergi. Nah, aku merasa pembicaraan waktu itu memang pembicaraan kekesalan orang yang lagi bener-bener terpuruk, bisnisnya itu dia bilang diganggu. Itu menurut aku bercanda gitu ya, bukan kayak si Bopeng manggil orang nggak boleh bawa handphone, direkam, kalau giliran dia bawa handphone direkam ya gitu. Nah itu aku sih terserah ya, dan aku sampaikan itu ke Bu HS. Kata Bu HS, aku nggak merasa mengambil reseller dia karena apa tuh produk dia tuh udah tutup. Yang sekarang resellernya itu pada berantakan, jadi mereka pada bikin brand. Nah, terserah mana yang benar. Ya silakan aja, kan ini udah saling lapor. Kalau aku melihatnya dari dua sisi, sama seperti tadi influencer babi itu ya, Izet ngomong begini ya, kebenarannya yang mana ya terserah, tapi digoreng ini punya keyakinannya segini, punya keyakinannya sendiri gini. Begitu, tapi aku nggak mau ucapan aku ini ditunggangi oleh si Bopeng seolah-olah mau nyamain status jadi pemeras. Nggak ada begitu, nggak ada begitu. Berawalnya begitu gitu loh, nggak ada yang tiba-tiba ya sudahlah, kasih aja lah dia sekian puluh M. Dia gede juga sih mintanya ya, coba kalau 20 M aja pasti kamu ngasih. Nggak ada, nggak ada. Itu si Bopeng sama sindikatnya gitu ngomongnya ya. Kenapa kamu selalu terlibat? Tanya dong sama si Bopeng, ya. Tanya sama si Bopeng. Oh, ini kenapa dalam kasus selebritis? Selebritis yang minta aku terlibat, ya. Amin J.
Selebritis yang minta aku terlibat. Selebritis mana? Selebritis yang lo maksud selebritis mana? Sampah banget. Nggak bisa deh. Ini tentara-tentara Dajjal ini nggak bisa nge-distract aku untuk tidak membahas 200 miliar. Ya udah aku blok dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Mau kalian belokin kemana? Jadi pemenang dalang memang si Bopeng. Emang si Bopeng dari awal kan aku bilang sudah. Si Bopeng dan para korporasinya. Halo, Yulma underscore GG. Iya, salam ya buat suaminya. Pasti kita sama-sama dari Latu Halap. Jadi memang dalangnya si Bopeng. Iya. Siapakah di balik si Bopeng? Aku tahu, aku tahu. Pretty pelan-pelan Mr. Z. Mr. Z semalam aku tuh waktu terakhir aku udah nggak bisa ngomong karena aku udah di sebelah anakku tidur. Sorry ya. Biasanya aku kalau udah penutupan nggak ngomong, pasti aku udah ada anakku. NM termasuk korban si Bopeng. Lah kan si NM sendiri yang ngomong. Ini semua gara-gara Doktip, kata dia gitu. Hah, kalian pendukungnya NM ini udah, aku ya segedek-gedeknya aku sama si NM ini, kalau dia benar aku benerin, kalau dia salah. Kalau dia perasaan ini dia masuk, emang ada perbuatannya, gak bisa dipungkiri itu ada. Tapi dia begitu terinspirasi oleh siapa? Kalian harus dipakai ya. Kalau nggak ada yang dar ini, oh iya ya, ikutin deh. Padahal kalau dia tahu ya si yang inspirasi dia ini kalau meres nggak kira-kira, makanya wajar dia maki si Bopeng ini. Aku dengar kan di si Bopeng dimaki sama dia, bagus. Bila perlu nanti lu keluar lu jambak. Lu jambak dia bila perlu. Walaupun gue musuh lu seumur hidup, kalau lu ngejambak si Bopeng gue belain lu. Walaupun lu musuhan sama gue seumur sampai akhir hayat ya. Kalau lu ngejambak tuh si Bopeng, gue pasti belain lu. Lu nggak suka juga dibela, gue pasti belain. Karena apa? Gue tahu lu itu begitu terinspirasi dari si Bopeng. Si Jaka ketawa. Bener, setuju nggak kalian netizen? Aduh. Cari ribut lah lu sama si Bopeng itu. Lu jambak lah dia ya. Tata belain. Setuju nggak? Coba ketik yang setuju ya. Kalau si NM keluar dari sekolahnya nanti ngejambak si Bopeng, aku pasti belain dia walaupun dia nggak mau dibela aku pasti belain ya. Ketik yang setuju ya. Nah, tuh Mr. Z aja bilang setuju. Mr. Z loh yang aku hormati bilang setuju. Coba kalau setuju kasih tahu tuh sama apa namanya fans club apa-apa gitulah ya. Kata saya nanti kalau dia keluar, orang pertama yang harus dia jambak cari itu si Bopeng. Nanti aku belain dia walaupun dia nggak sudi aku belain, tetap aku akan belain walaupun aku musuh bebuyutan dia sampai menutup mata. Kalau dia menjambak si Bopeng itu, aku pasti belain. Pasti aku belain. Gundulin aja. Terus dia ya jangan lupa suruh dia bawa lem besi ya. Kalau dia bisa ngejambak berarti kan ngejekang nih si Bopeng ini. Suruh nih lem besi itu kayak begini nih bentuknya ya guys ya. Kayak begini nih bentuknya ya. Suruh dia pakein ini bibirnya si Bopeng ini lem besi itu terus lu gituin. Biar dia nggak bisa jawab-jawab lagi. Suruh aku approve kalau itu. Perbuatan dia aku approve. Iya, beneran loh. Kalian nih follower-follower itu nggak sadar. Padahal dari mulut dia sendiri. Padahal yang diarah itu bukan dia. Bener. Kalau nggak ada pemeriksaan 20M itu tidak akan ada itu laporan itu. Nah, tapi sayangnya udah telat. Dia tahu 20M itu. Sebelum 20M itu ada banyak. Setelah dia di sana merajalela. Ada yang 200M, ada yang 100M, ada yang 50M. Mau kabur loh. Bopeng mau kabur loh. Kalau si NM keluar lo takut ya? Lo mau kabur kemana? Lo takut dijambak sama dia. Pengen punya bekal pindah negara udah si Bopeng. Konon katanya udah dimaki sama si Emen dijaing-jaingin. Bagus.
Karena katanya si Bopeng nggak terima disebut namanya waktu sidang. Dia nggak terima disebut namanya dari sidang. Emang dia biang keladinya. Marah si Bopeng. Kenapa teteh bawa nama aku, sebut-sebut nama aku? Orang emang bener. Semoga aja. Iya, semoga aja.